warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzardina Fadila dari Plat A Informatika Angkatan 2021 dengan NIM 210906028. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang telah diberikan oleh Pak Yagun yaitu unit numerik. Saja kita ke nomor 1, menjelaskan persamaan linear dua variabel dengan cara menjadi substitusi, eliminasi, dan grammar. Yang pertama di sini saya mengimport nampias NP. Di sini garis ketiga sampai ke 6 nya hanya menampilkan tulisan dan memberikan soal persamaan dua variabel persamaan linear dua variabel yaitu 3x plus 5y sama dengan 4, 5x plus 2y sama dengan 29. Lalu di sini ada variabel a dan b untuk menampilkan array. np.array itu adalah fungsi untuk menampilkan array. Jadi persamaan yang telah dimasukkan yang ada di soal ini dimasukkan ke dalam array yang tertulis di sini, yang terlihat di sini. Lalu garis ke-15 sampai ke-19 itu menampilkan tulisan lagi, kan, dimana ditanya matrik z atau variabel xy. Nah, di sini untuk mencari variabel xy-nya itu saya menaruh rumus determinan dari dx, dimana rumusnya adalah seperti yang terlihat: 1 dikali C2 bagi 1 dikali C1. Jadi kita dapatkan 44 dikali 2 dikurang 29 dikali 5. Lalu untuk determinan dari Y itu adalah 3 dikali 29 dikurang 44 dikali 5. Dan determinan dari matriks A sendiri itu ada D sama dengan 3 kali 2 dikurang 5 kali 5. Dan di sini saya membuat variabel baru lagi, X besar Y besar, itu X besar sama dengan dx per dy, dx per d maksud saya. Lalu untuk variabel y besar sama dengan dy per d, dan print nilai dari x sama dengan x. Dan di sini didapatkan dari hasil dx per d nya itu x, kan, jadi dapatnya nilai dari x adalah 3 dan nilai dari y adalah 7. Lalu saya lanjut ke metode eliminasi, yaitu metode eliminasi di sini garis ke-7 sampai ke-42 itu sudah menampilkan keterangan metode eliminasi dan soalnya. Di sini ada keterangan komen penempatan persamaan, itu ada x plus by sama dengan c, px untuk persamaan pertama, dan untuk persamaan kedua adalah px plus ky sama dengan r. Di sini ada 6 inputan, itu adalah inputan seperti yang keterangan yang sudah tertulis di sini. Langsung saja kita input a nya berapa, a nya 3, b nya 5, c nya 44, p nya 5, g nya 2, r nya 29. Di sini kita dapatkan nilai operasi Y 133 dibagi 19. Itu dapat dari mana? Nilai operasi Y itu dapat dari baris ke-54 ini. Nilai operasi Y hasil awal itu dapatkan dari rumus C dikali P kurang R dikali A. Itu adalah rumus yang ada di sini dikalikan oleh P itu 5. Di sini P nya adalah 5. Dapatkan 4 kali 5 dikurang 29 kali A nya 3, didapatkan 133 terus 33 atau hasil awalnya. Lalu operasinya itu adalah rumus yang ada tertera di sini, P kali A ditambah B kali B dikurang B kali A ditambah Q kali A, dan kita dapatkan itu hasilnya adalah 19, dimana nilai dari operasi Y ini adalah 133 dibagi 19 untuk variabel Y sama dengan 7. Lalu lanjut ke nilai variabel X nya. Nilai variabel X itu dapat dari di baris ke 61 ini, maksud saya di baris ke 59, nilai variabel X, dimana operasi X ini dapat dari operasi X ini dapatkan dari ini, dari baris ke 55. Jadi deklarasikan A dikali Q tambah B dikali Q dikurang P dikali B tambah Q kali B. Jadi kita dapatkan untuk operasi X nya sendiri adalah min 19. Lalu untuk hasil awal X itu adalah C dikali Q dikurang R dikali B, jadi min 57. Jadi di sini untuk hasil nilai operasi X itu adalah hasil awal X dibagi operasi X.
Jadi min 57 dibagi min 19 didapatkan X nya adalah 3,0, sama seperti aturan Cramer. X nya adalah 3,7. Di metode eliminasi juga X nya adalah 3,7. Untuk metode substitusi sendiri ini baris ke-64 sampai ke-69 itu telah mendapatkan keterangan metode substitusi dan persamaan linear soalnya. Di sini ada garis ke-71 sampai 72 ini dikarenakan variabel A dan B untuk menentukan array yang ada di persamaan 1, 2 untuk dijadikan ke dalam matriks seperti ini. Matriks A 35, 52 dan matriks B adalah C1, C2 yaitu 4, 4 dan 9. Terus variabel X dan Y, di sini kita mencari variabel X dan Y juga. Untuk mencari variabel X dan Y di sini saya menggunakan membuat variabel X Y sama dengan np.without.solve dan kurung parameter A dan B. Di sini np.without.solve itu adalah fungsi dari NumPy SNP dari Pythonnya sendiri untuk bisa digunakan dalam menggunakan matriks. Dan di sini kita dapatkan dari fungsi ini kita dapatkan nilai X dan Y nya adalah 3,7. Lanjut ke rumus interpolasi kuadratik. Mana rumus interpolasi kuadratik ini saya di sini import NumPy SNP itu untuk library NumPy dan matplotlib.pyplot aspel itu adalah library untuk melakukan grafik. Dan di sini ada rumus interpolasi kuadratik. Ya di sini sudah bisa kita lihat algoritmanya, dan saya membuat variabel Y baru, Y besar, yaitu sama dengan titik-titik yang ada di soal tadi di sini dimasukkan ke dalam rumusnya, dan di sini bisa didapatkan bahwasanya Y tersebut adalah 10,278. Dimana lanjut di baris 9 dan 10 ini adalah array untuk menampung semua variabel. Lalu di baris ke-13 sampai ke-15 ini adalah tampilan isi dari elemen array, dimana print X di sini X nya ini dapat dari mana? Kita dapat dari soal yang sudah disediakan. Lalu Y nya itu dari soal juga, dan Y yang dicari tadi dari rumus yang sudah didapatkan. Lalu didapatkan print, seperti nilai hasil Y ini adalah 10,278. Lalu untuk baris 19 sampai 21 ini adalah fungsi-fungsi untuk memasukkan grafik yang ada di Python. Seperti yang kita lihat di sini adalah XY, X 1, 2 dan 5 seperti yang ada di X array menampung semua variabel ini. Lalu di sini ada color red untuk garis, lalu marker untuk menandai. Terakhir di sini ada titik dari Y yang telah saya cari, yaitu 10,2780. Ya, lanjut langsung ke nomor 3, yaitu metode Gauss-Jordan itu SQL itu. Nah, gimana saja di sini mengimport library NumPy seperti biasa. Kalau di sini menginput jumlah matriks yang sudah diketahui, yaitu n-nya variabel baru dalam data integer. Lalu membuat array NumPy ukuran n kali n tambah 1 untuk menginisialisasi dari variabel a ini untuk menginisialisasi array NumPy ukuran n yang telah di variabel integer input tadi, dalam parameter n, n per 1. Lalu untuk membuat array ukuran n dan menginisialisasikan dan ke 0 untuk menyimpan vektor solusi, itu dibuat di variabel x. Lalu di sini ada membaca coefisien matriks yang diperbesar, print, masukkan data matriksnya. Di sini maksudnya data matriks itu yang ada di sini matriks persamaan. 4 persamaan ini dimasukkan ke dalam matriks, sudah dimasukkan, lalu didapatkan hasilnya seperti ini. Ya, itu untuk memasukkan data-data ini menggunakan perulangan yang ada di baris 17 sampai ke 19 ini. Lalu print soal yang dimasukkan dan print A ini adalah print tadi bersama tadi dimasukkan ke dalam matriks. Lalu mengeliminasi Gauss-Jordan, di mana eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan
masukkan variabel a juga solusinya, tapi untuk memperoleh ini kita dimasukkan ke dalam perulangan pakai in range n. Dan if a indeks i sama dengan 0, maka dibagi dengan 0 terdeteksi. Lalu untuk for j in range n, perulangan for, jika i tidak sama dengan j, rasionya sama dengan a indeks j i dibagi a indeks i. For k, lalu untuk perulangan for k in range n plus 1, a indeks jk sama dengan a indeks jk dikurang ratio dikali a indeks ik. Lalu diperolehlah solusi print new line, print eliminasi Gauss Jordan, lalu di print a nya tadi yang sudah di perulangan di print sini, dan for i in range x, indeks i sama dengan a indeks in dibagi a indeks ii. Lalu hasil solusinya yang diperlukan itu terdapat di sini, xyz sama dengan indeks x nya sama dengan 2, y nya sama dengan 1, z nya sama dengan 3. Ya, kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu nilai akar, import nanti, mat politik, dan import mat biasa. Lalu print baris 5 sampai baris 7 itu adalah bentuk terangan, papan pilihan, input, masukkan angka untuk metode biseksi atau metode regulasi. Jika pilihan 1 masuk ke metode biseksi, di sini ada 4 variabel persamaan a, b, e itu untuk persamaan a, b itu batas bawah dan batas atas, e itu toleransi, definisi, fx itu untuk mendefinisikan fungsi agar bisa dijalankan, lalu fungsi persamaan maksudnya, dan definisi biseksi itu ada a, b, dan toleransi itu adalah parameter, lalu n sama dengan 1 untuk iterasi. Lalu jika fa kali fb lebih dari 0 maka tidak memiliki persamaan. Itu ada algoritma dari regulasi biseksi sendiri. Dan di sini ada else, ada perulangan while else b kurang a lebih dari tot, toleransi x sama dengan a tambah b bagi 2 itu untuk dari algoritma sendiri, algoritma metode biseksi. Lalu ada print ini untuk menjelaskan keterangan bahwa itu adalah nilai a, b, xn, a, fb, dan fxn. Lalu if fx di sini sama dengan 0, print akar persamaannya adalah x. Elif jika yang lain, f a dikali fx kurang dari 0, b sama dengan x, else nya a sama dengan x, n plus sama dengan 1 untuk iterasi selanjutnya. Lalu print akar persamaannya adalah ini akar persamaannya. Dan biseksi dan ini untuk enter. Biseksi di sini adalah untuk memanggil fungsi saja agar bisa dijalankan. Fungsi biseksi harus metode biseksinya sendiri jalan. Lalu lanjut ke metode regulasi. Di sini ada regulasi, di sini adalah pilihan kedua. Keterangan regulasi di sini dfx mat pow x2 kurang 2 kali x min 2 itu adalah fungsi dari persamaan di soal untuk memanggil fungsi agar bisa dijalankan dan digunakan. Lalu ada definisi regulasi a, b, toleransi n itu parameter yang ada dalam kurung maksudnya. Lalu i sama dengan 0 itu untuk iterasi fa sama dengan f fungsi a. Lalu print ini untuk menjelaskan keterangan itu adalah n, a, b, xn, fa, fb, dan fxn. Lalu ada dilakukan iterasi sampai dengan n yang diinginkan. While i kurang dari sama dengan n, maka x sama dengan a kali fb kurang b kali fa bagi fb kurang fa. Lalu ada fx. Sebenarnya fx ini untuk iterasi dan fungsi-fungsinya dan rumusnya sesuai dengan algoritma regulasi. Lalu ada fx 0 atau akar telah ditemukan, program berhenti. Lalu jika fx kurang dari angka toleransi, program berhenti, artinya toleransi error akan tercapai, telah dicapai. Lalu if ini jika logika print nilai x didapatkan saat iterasi ke 3. Di sini kan ketiga, nilai x nya 2,732 sama seperti yang di atas kan, nilai x nya juga 2,732. Di sini adalah keterangan juga. Di sini adalah if fa kali fx lebih dari 0, a sama dengan x, else nya b sama dengan x. Return regulasi untuk memanggil, dan jika 1, 2 tidak dipilih maka pilihan tidak ditemukan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.